teman-teman semua, perkenalkan nama saya Berdia Salsabila, mahasiswi alih jenjang sarjana Pra-Peradilan Polres Kemenkes. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan jurnal mengenai analisis dampak screen time terhadap potensi tantrum dan perkembangan anak usia dini dengan metode PICO, yaitu Problem, Intervention, Comprehension, dan Outcome. Berdasarkan penelitian Susilowati dan kawan-kawan untuk jurnal Global Pediatric Health pada 2021, motivasi terbesarnya adalah untuk meningkatkan pengetahuan anak, untuk hiburan, dan komunikasi. Tapi pada praktiknya, biasanya alasan terbesar orang tua memberikan gawai kepada anak agar mereka tidak rewel, perhatiannya teralihkan, dan sebagai pengantar tidur. Yang jelas, gawai mudah menyita perhatian anak-anak agar orang tua bisa beristirahat sebentar. Tapi ada kekhawatiran nih yang muncul. Apakah lama screen time anak akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan mereka? Penelitian ini bersifat kuantitatif dan menggunakan desain cross-seksional dengan metodologi analitik observasional. Analisis statistik menggunakan range Spearman. Penelitian ini dilakukan di Posyandu Melati, Karangbesuki, wilayah kerja Puskesmas Mulyorejo. Sampel yang digunakan adalah anak usia dini dengan rentang usia 24 sampai 59 bulan. Variabel independen dalam penelitian ini adalah intensitas screen time pada anak usia dini, dan variabel dependen yang digunakan adalah potensi tantrum dan perkembangan anak usia dini. Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan instrumen yang digunakan yaitu lembar DDSP atau Denver Development Screening Test, kuesioner intensitas screen time, kuesioner potensi perilaku tantrum, dan intensitas waktu layar diukur menggunakan kuesioner skala Likert. Fitur dan aplikasi yang menyenangkan di gadget membuat anak menjadi lebih tenang. Hal tersebut dapat memudahkan orang tua untuk beraktivitas. Screen time dapat mempengaruhi emosional dan proses perkembangan balita. Proses perkembangan anak usia dini meliputi perkembangan motorik kasar, motorik halus, bahasa, personal sosial. Intensitas screen time yang berlebihan menyebabkan anak mengalami ketergantungan. Hal ini dapat memicu terjadinya gangguan perkembangan emosional sehingga berpotensi mengalami tantrum. Novianti dan Garcia 2020. Perbandingan antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol dalam jurnal ini adalah hubungan intensitas screen time terhadap potensi tantrum pada balita memperoleh nilai 10,66. Di mana balita dengan durasi screen time lebih dari 1 jam memiliki peluang 10,66 kali lebih besar berpotensi mengalami tantrum. Orang tua perlu mengenali kualitas unik anak-anak mereka dan membantu mereka memanfaatkan teknologi. Sementara itu, hubungan intensitas screen time terhadap perkembangan balita memperoleh nilai 56,42, di mana balita dengan durasi penggunaan gadget lebih dari 1 jam memiliki peluang 56,43 kali lebih besar memiliki kategori perkembangan suspek. Anak-anak dapat dengan lebih mudah menjadi tergantung dengan perangkat elektronik mereka jika mereka diizinkan untuk menggunakannya tanpa pengawasan dan bimbingan orang tua. Perbandingan dengan jurnal lain dengan judul Hubungan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak yang Menggunakan Gadget pada Anak Usia Dini menunjukkan bahwa 7 orang responden dengan pola asuh orang tua otoriter, terdapat 3 orang responden adalah anak dengan perkembangan sosial emosional cukup. Responden dengan pola asuh orang tua permisif sebanyak 4 orang adalah anak dengan perkembangan sosial emosional yang cukup. Dan 49 responden dengan pola asuh orang tua demokratif terdapat lebih dari sebagiannya, yaitu 35 orang adalah anak dengan perkembangan sosial emosional cukup. Misalkan hasil analisis statistik menggunakan uji Q-square didapatkan nilai p-value sama dengan 0,014. Artinya, terdapat hubungan yang signifikan antara pola asuh orang tua dengan perkembangan sosial emosional pada anak usia dini yang menggunakan gadget, di mana orang tua yang menerapkan pola asuh demokratif cenderung memiliki anak dengan perkembangan sosial emosional yang baik jika dibandingkan dengan orang tua yang menerapkan pola asuh
otoriter, dan permisif. Hasil akhir dalam jurnal penelitian ini menunjukkan bahwa paparan layar yang terlalu lama, terutama pada anak usia dini, dapat berdampak negatif pada perkembangan bayi dan dapat menyebabkan perilaku tantrum. Pertumbuhan bahasa, motorik kasar, motorik halus, dan sosial emosional hanyalah beberapa area yang mungkin berdapat manfaat dari stimulasi orang tua. Anak dengan intensitas screen time berlebihan tidak dapat mendapatkan stimulasi yang optimal. Jurnal ini sejalan dengan kasus yang saya temukan di mana intensitas screen time yang berlebihan pada anak usia dini yaitu diberikan tontonan animasi streaming video yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan anak, tetapi dalam aplikasinya pemberian tontonan tersebut dijadikan jalan keluar orang tua untuk mengalihkan perhatian anak tanpa pendampingan. Dan seringkali anak mengamuk atau tantrum saat tidak diberikan gadget untuk menonton streaming video. Diharapkan ke depannya stimulasi yang terarah dan teratur akan lebih cepat mengoptimalkan kemampuan perkembangan pada anak. Pendampingan dan peran orang tua dibutuhkan dalam proses perkembangan dengan memberikan pendampingan optimal melalui pembatasan screen time, memantau tontonan yang sering diakses oleh anak, dan mengajak anak tetap berinteraksi dengan lingkungannya. Dapat dilakukan sebagai upaya peningkatan perkembangan. Sekian video analisis jurnal yang telah saya sampaikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.